وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين والشهداء والصالحين والقراء المخلصين والمفسرين والمحدثين من المشايخ وأساتذتنا ولجميع أهل القبور وأهل قبوركم أهل kubur kita sedaya kanthi barokah Al-Qur'an dadosaken ahli kubur ingkang ahli swarga kita ingkang wis gesang ya Allah paring umur panjang barokah sehat walafiat jasmani dunia selamat dunia akhirat ahli swarga lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Innal ladzina sak temene wong-wong yunadunaka kang ngundang ing alladzina mewara'il hujurat sangka mburine pira-pira kamar aksaruhum iku utawi akeh-akeh alladzin layak kilun iku ora anduweni akal aksaruhum walau annahum lan lamun tetep opo sak temene alladzina sabaru iku sabar alladzina hatta tahruja sehingga metu sira ilaihim marang alladzina lakana yakti ono sabruhum khairan iku luwih bagus lahum kanggo alladzina wallahu utawi Allah ghafurun iku agung ngapurane rahimun tur welas. Ya ayyuhalladzina he wong-wong aman kang iman alladzina in ja'akum lamun teko ing sira kabeh fasikun sapa wong fasik binabain kelawan kabar fatabayyanu mongko amri pertelo sira kabeh antusibu krana yen to ngenani sapa sira kabeh kauman ing kaum bijahalatin hale tetep kelawan orang ngerti fatusbihu mongko dadi sira kabeh
ala ma fa'altum ing atase barang kang nglakoni sira kabeh nadimin iku padha ketut. Sekawan siji wektu ana ing wektu tengahing rina Kanjeng Nabi pinuju sarih Qailulah ana ing kamar dumadaan ana tamu saking desa Tamim. Ujug-ujug munggah masjid banjur undang-undang Kanjeng Nabi saking sakjabane dalem. Sarana swara lan tembung kang kasar jalaran ana ning kedadian kang mengkono iku ayat iki tumurun sejatine wong-wong kang padha ngundang-undang sira saking anjabane kamar iku akeh-akeh ora padha duwe pikiran, ora mikir luhure pangkat ira gangsal. Lamun wong-wong mau padha sobar sehingga sira metu marang dheweke kabeh mesti kang mengkono luwih bagus tumrap wong-wong iku. Allah Ta'ala iku agung ngapurane tur agung welase. Nggih. Ngeten nggih. Iki kita bahas sopan santun nggih. Tata carane pertama tata carane wong bertamu lan tata carane apa maneh sing apik disuwani ini adalah zaman iki para nabi, terus saiki para guru-guru kiai ustaz nggih. Zaman riyin pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare Qailulah itu adalah tidur istirahat setelah sholat zuhur ya. Jadi tidur Qailulah istirahat sebentar setelah sholat zuhur itu penting. Kanggo apa? Kanggo bahasanya kita untuk supaya stamina badan ini tetap terjaga, tetap fit ya. Karena menungso itu di samping malam butuh istirahat lama, siang butuh istirahat walaupun sejenak. Disebut tidur Qailulah entah 15 menit, entah setengah jam, ya suwe-suwe sak jam. Jadi Qailulah berarti rata-rata Qailulah setengah jam sak jam itu bagi wong sing apa ini namanya melanjutkan pekerjaan siang. Bagi sing wong boten melanjutkan pekerjaan ya setelah zuhur turu sampai sholat sampai adzan asar mboten napa-napa nggih. Karena tidur Qailulah ini supaya kita menjaga kesehatan badan itu sangat penting. Waktu Kanjeng Nabi istirahat nggih, ternyata ada seseorang bahasane yo wong desa ya. Datang pada waktu itu memanggil Kanjeng Nabi dengan suara lantang, ya Muhammad ya jenenge wong gak ngerti ya, wong bodoh karena mereka orang yang tidak tahu pertama siapa yang dipanggil, kedua carane bertamu ya. Jadi dengan suara seperti itu Kanjeng Nabi kaget lho, sapa rek kono wong model ini iki mangkane iki jenenge. Tapi Kanjeng Nabi ku ya sesosok hamba Allah yang sangat mempunyai jiwa lapang dada nggih, sifat kasih sayang nggih, memaklumi. Tapi nggih Gusti Allah dan para malaikat iku sing napa jenenge paribasane ya nyeneni wong iki wong sing kaya ngono gak duwe akal, wong mertamu kok ngawur. Tata carane mertamu iku pertama apabila dalam iku katakanlah ditutup nek dalam iku ditutup sing paling apik ngenteni dhisik beberapa saat iki dalam ditutup ya. Nah no bele gak apa-apa di bel utawa digethuk tapi ngethuke mboten keras tok 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 diam, tok 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 diam.
ditunggu. Ketika diketuk dan diucapkan salam 3 kali kok mboten jawaban, maka tunggu sebentar di luar. Kok gak ono metu maneh, berarti orang ini sekitar husnudon tidak ada di rumah, maka berbalik mboten nangsal gedor-gedor letak panungga lane. Jadi umpama omahe terbuka ya. Jadi tatanya bertamu itu ya kita itu disambil uluk salam ya. Itu 3 kali pelan-pelan ya. Ketika 3 kali tidak ada jawaban ya ditunggu karena tata cara kita itu untuk bertamu itu harus punya namanya sopan santun. Ojo ngaget no ya. Jadi mengetuk pintu dengan uluk salam pertama, berhenti sebentar, ketuk lagi, berhenti sebentar, sampai salam. Itu tata carane mergo apa? Kita mau bertamu di seseorang, khususnya bertamu kepada guru-guru, ustadz kiai. Karena para ustadz kiai itu orang-orang yang sangat menyibukkan waktunya untuk agama, tidak siang malam ya. Walaupun kita enak bengi kadang kita turun mboten turu asal-asal dan tidur itu demi ibadah subuh untuk ngulang ngaji ya, ngimami ngulang ngaji setiap waktu ngulang ngaji. Makanya perjuangan para nabi, para sahabat, para alim ulama itu tidak bisa dikalkulasi dengan harta benda, tidak bisa dikalkulasi dengan harta dunia ya. Jadi perjuangannya para nabi, ulama, kiai dikalkulasi dengan dunia seisinya itu tidak ada apa-apa. Ini makanya pentingnya kita punya sopan santun zaman sekarang adalah dengan para ulama, para kiai dan para ustadz, karena mereka adalah penerus nabi. Karena pada zaman dahulu ada seseorang yang bertamu kanjeng Nabi dengan suara keras ditegur dening Gusti Allah. Seumpama ya, orang-orang itu mau bersabar menunggu gak kusru ya, kayak ngono maka akan diampuni oleh Gusti Allah. Jadi bahasanya ini orang-orang yang mengganggu ya, orang tidur khusus yang diganggu itu adalah orang-orang alim. Orang itu berdosa harus bahasanya mau istighfar, nyuwun sepuluh, karena orang-orang berilmu itu setiap detik istirahat itu masya Allah sangat penting ya. Karena apa? Untuk menjaga stamina ya. Menjaga stamina untuk memperjuangkan perjuangannya kanjeng Nabi. Sopo maneh sing perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak para alim ulama. Maka alim ulama itu adalah hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang paling punya rasa takut kepada Gusti Allah, sing iso nyafaati termasuk. Jadi sing iso nolong, iso nyafaati ya, menungso itu pertama adalah para nabi, kedua manusia, kedua adalah orang-orang mati syahid, ketiga adalah ulama kiai. Kenapa ulama kiai ini yang menunjukkan jalan manusia untuk menuju surga, menuju jalan kebenaran ya. 6 wong kang padha iman lamun sira kabeh katekanan wong fasik sarana anggawa khobar mongko sira urusan kebenaran dhisik krana dikuwatirake yen sira kabeh padha tumiba nglakoni ngalani kaum sarana ora ngerti kedadian sira kabeh banjur padha getun anggone apa kang padha sira tindakake. Kisah siji dina Kanjeng Nabi ngutus Walid bin Aqobah mundut zakat saking Banil Mustalik. Nanging Walid bin Aqobah ora sida terus menyang Banil Mustalik jalaran zaman jahiliyah. Walid bin Uqbah mau satron karo Banil Mustafa. Walid bin Uqbah bali nuli matur marang Kanjeng Nabi yen Banil Mustalik mboten purun ngedalaken zakat, malah badhe
su medium ra niki jeneng wong fasik diwaleni jalaran aturi Walid bin Aqobah iku Kanjeng Nabi nejo arep merangi Bani Musthalib bareng Bani Musthalib krungu dheweke nuli enggal sowan marang Kanjeng Nabi lan ngaturake yen apa kang den laporake dening Walid bin Aqobah iku ora bener nuli ayat nomor 5 iki tumurun ya. Ngoten nggih. Jadi mulai biyen iku wis ana wong fasik, wong tukang adu domba nggih. Makane pesene kalam suci Allah ini ketika wahai orang-orang yang beriman nggih. Ketika ada orang fasik, orang pembohong memberi suatu kabar, jangan langsung dipercaya, ya cari kebenaran fakta terlebih dahulu. Makanya penting ini ya. Jadi kita mendengar kabar apapun, ya, sing kabariku apapun, apa mana kabar sing gak jelas, apa mana kabar sing nanti jika ia bertindak langsung bisa menimbulkan kegaduhan, ya, bisa menimbulkan bahaya. Ya, iki harus benar-benar diselidiki kabar ini dari mana, wong iki mengabarkan apa, selidiki ke akar-akarnya. Ya, yang bersangkutan kita namanya apa jenenge tanyai ya. Karena apa? Karena seseorang apabila tidak mencari kebenaran fakta, hanya asal mendengar, maka itu akan timbul kerugian apabila ia bertindak, karena rata-rata orang yang bertindak tanpa menyelidiki kebenaran tersebut itu rata-rata akan mudah diadu domba, ya mudah salah kaprah ya. Makanya zaman biyen wis ana ya. Wajine Walid iki bin Aqobah ya. Disuruh untuk mulai zakat cara ning kene bahasane dari desa sini disuruh untuk mengambil zakat desa sebelah. Ternyata yang diutus itu dengan desa sebelah itu ada masalah ya. Karena dia itu orang munafik ya. Dia orang fasik, orang munafik ya, orang fasik ya. Dia tuh pengen adu domba. Nah, dia lapor ke Kanjeng Nabi. Orang itu tidak mau kita ambil zakat, dia itu mau membelot juta apa merangi kita ya. Nah, dia itu ternyata kepada pimpinan yang sana dia bilang ya, bahwa Kanjeng Nabi apa merangi mereka, ini namanya adu domba itu masuk wajahnya gua mulai zaman biyen iku sono sing model ngono iku. Tetapi selamete dari golongan mereka ada yang mencari kebenaran. Sowan Kanjeng Nabi, ya Rasul ya, ini bahwasanya kabarnya bahwa jenengan gini dan gitu. Kata siapa? Kata itu oh itu kabar tidak benar. Inilah ketemu kebenaran nih. Maka ya itu mau ya. Apabila kita ngutus seseorang ya untuk kesana kemari, kita cari kebenaran ya. Jangan langsung, contoh kadang ini masalah dari wali murid orang tua dengan pihak sekolah ya, pihak sekolah ya. Contoh ada anak laporan kepada orang tua, Bapak ibu guru gini dan gitu dan sebagainya. Orang tua jangan langsung namanya menanggapi dengan sinis kok langsung orang tua ini ngelabrak guru nih ya. Niki sing gak bener ya. Apabila mungkin ada anak yang lapor dianiaya dan sebagainya, terus kita ke pihak sekolah kita tanya gini dan gitu kebenarannya bagaimana ya, supaya jelas ya. Ono maneh masalah SPP ya. Masalah SPP, uang kita titipkan anak untuk bayar SPP, ternyata kita tidak konfirmasi pada pihak sekolah, gak takon anaknya gak jelas. Kadang wah kayak kasus ngoten niku, ono kalane duit hilang, ono kalane duit digawe tuku paketan. Tahunya orang tua ini sudah lunas, ternyata pihak sekolahan ini ngubungi ya. Untuk memastikan seperti ini, anaknya dipanggil, diajak dengan pihak sekolah, bukti pembayarannya dan sebagainya. Ojo langsung kita nopo niku terkadang gak jelas ya, langsung marahi anaknya. Kita takut anak duit hilang atau apa, jelas. Ojo sampai langsung menyalahkan pihak sekolah. Hati-hati
kita mengambil kebenaran supaya tidak salah bertindak dengan anak dan juga tidak salah bertindak dengan pihak sekolah, cari kebenaran. Ono kasus nggih, kula nggak ada santri ngoten niku nggih. Dadi berapa bulan gak bayar ya santai wae mamane pondok iku. Nah, walaupun ono sing gak bayar gak ditagih nggih. Ternyata waktu itu orang tua ini ke pondok tanya, saya ini yang belum bayar berapa bulan, dijelaskan. Ini ada tunggakan 3 bulan. Loh, itu dulu saya titipkan kepada anak. Maka orang tuanya diberi masukan gini tata cara untuk mendidik anak. Namanya anak itu ya anak. Terkadang orang sudah tua sudah punya anak aja nyekel duit arisan itu jadi bisa dimanfaatkan sing gak bisa dialihkan kegunaan apalagi anak. Ngontrol itu penting ya. Setelah kita titip kepada anak untuk SPP, ya kita konfirmasi, tanya kepada guru yang bersangkutan apakah telah dibayarkan ya. Jangan percaya kepada anak 100%. Jadi kita ini mendidik anak, ini titip SPP, kok tanya kepada guru dan sebagainya. Anak disuruh beli apa, uangnya segi, ya kan tampak kejujuran itu selalu ada ya. Karena kejujuran anak ini juga penting ya. Yang ini kita memperjelas suatu masalah itu sangat penting. Kabar apapun, terkadang kepengurusan masjid ya, jadi kepengurusan masjid yang bendahara ini sudah menghitung uang dengan baik, ngitung cuman lali nulis terkadang ngitung lali nulis, dihitung bener lali nulis. Ternyata ada orang nggak suka, ini bendahara gimana gini dan gitu itu mengatakan korupsi dan sebagainya ya. Jadi ada orang yang mau memporak-porandakan kepengurusan koyo ngene iki nggih, mau memfitnah bendahara, terkadang ya orang menyalahkan orang lain dan sebagainya. Jangan langsung kita itu bertindak dengan apa yang kita dengar. Nah, ya kita mungkin sebagai takmir, sebagai apapun, kita tanya bendahara dan sekaligus orang yang bilang itu kita hadapkan jelas supaya tidak timbul pertengkaran. Jadi kebenaran itu harus selalu kita jaga, kita jelaskan supaya apa? Tidak ada unsur permusuhan, tidak ada namanya unsur fitnah. Jadi intinya bahwasanya kita dalam segala hal itu jangan hanya mendengar kabar langsung kita telan mentah. Jadi kita harus mencari fakta kebenaran, karena apabila kita bertindak tanpa adanya fakta kebenaran ya, pertama ya kita kalau salah ya akan dikucilkan orang, kedua kita berdosa. Karena kita berbuat adil bijaksana ya, dalam menghukumi segala hal itu sangat penting, menghormati orang lain, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sang Pengampun, Maha Kasih Sayang, supaya kita tidak terjerumus dalam permusuhan atau dalam adu domba. Berhati-hati ku penting ini kita duwe ilmu. Segala hal itu kita harus berhati-hati sebelum bertindak. Mergo urip namanya hakul adami itu ruwet ya. Hubungan manusia dengan manusia, karena sampai kita bertindak salah kepada manusia, menyakiti manusia, sampai akhirat itu akan menjadi tuntutan. Tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan istighfar. Itu kita mungkin ada lalai sholat, lalai puasa, tapi kita bertaubat kepada Allah memahami tobat kita sungguh-sungguh ya diterima. Tetapi kalau kita urusan dengan manusia, masya Allah, manusia itu ya terkadang Allah yang tidak mau tahu. Kita harus berhati-hati. Insya Allah kita berhati-hati dipun paling selamat lisan kita, selamat perilaku kita, selamat iman takwa kita dipun paringi yang ingkang selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan wa barik lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jama'atina
ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا وسلمنا من أهل إنك على كل شيء قدير وادخلنا الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد